Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang di rumah dalam keadaan sehat. Dan saat ini saya ajak Bapak Ibu dan Saudara untuk sama-sama pujikan Sebab Kau Besar. Satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat berkat-Mu Bapak, karena kami boleh beribadah untuk jam doa pada hari Rabu ini Bapak. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Bapak. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih tetap semangat, kita masih akan sama-sama pujikan Ajarku Berdiam. Dekat di hatimu, di sana.
saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Aris. Namun sebelum itu, kita mari sama-sama pujikan Kau Mengenal Hatiku. Jiwaku pun
sore kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat damai sejahtera buat kita semua. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Pasti Bapak Ibu akan mengatakan Bapak Ibu Saudara adalah keadaan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan luar biasa karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami pada sore hari ini di teras untuk taman perenungan. Kalau biasanya saya merenungkan pohon-pohon yang ada di sekitar kami, jadi itu ciptaan Tuhan, tapi pada sore hari ini puji nama Tuhan, saya dipercaya oleh Tuhan Yesus melalui Gereja Baptis Salatiga untuk menyampaikan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami bersama-sama saudara kami untuk boleh datang di gereja Tuhan di GBI Salatiga. Kiranya Tuhan Engkau terus akan menolong kami di dalam setiap apa yang pada saat ini akan kami lakukan. Kami mohon penyertaan Roh Kudus pimpin kami, Engkau memberikan suatu kuasa kepada kami, khususnya yang kami dipercayai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan menolong kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini bersama-sama dengan kami, supaya mereka pada saat ini boleh menerima kebenaran firman Tuhan melalui perenungan sore hari ini, dan kami boleh untuk menerima berkat firman Tuhan yang saat ini kami bersama-sama merindukan. Kami serahkan semua permohonan doa, ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini saya ingin mengajak untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak untuk membaca di dalam Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45. Nah, pokok perenungan pada saat sore hari ini yaitu pakai teks di dalam Amsal pasal 22 ayat 1. Pokok perenungannya yaitu menjaga nama baik. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45. Saya ingin membacakan, Bapak Ibu boleh menyimak bersama-sama. Judulnya Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatnya akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin dimeteraikannya dari jaring dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah seorang itu di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita baca di dalam perikop ini, sungguh kita paham tentang Yusuf ya, bahwa Yusuf adalah keluarga dari Yakub. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, perenungan pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sebagai pendahuluan. Mengapa kita harus jaga nama baik yang sudah ada di dalam kehidupan kita, baik itu secara perorangan, keluarga maupun kelompok, karena sangat berharga. Dikatakan di dalam Amsal pasal 22 ayat 1. Mari kita buka di dalam Amsal pasal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita merenungkan yaitu supaya menjaga nama baik. Sebagai pendahuluan, tadi sudah saya katakan mengapa kita harus jaga nama baik yang sudah di dalam kehidupan kita, baik perorangan, keluarga maupun kelompok. Karena dikatakan di dalam Amsal pasal 22 ayat 1 ini tadi adalah sangat berharga. Apalagi kita disebut menjadi anak-anak Allah, harus mempunyai nama baik dan terus kita jaga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin menunjukkan ada dua hal yang penting bagi kehidupan kita kalau kita punya nama baik, yaitu yang pertama dapat kepercayaan. Kita akan belajar dari dua tokoh. Yang pertama Perjanjian Lama yaitu Yusuf. Yusuf tokoh yang saat di dalam Israel, di dalam tanah Mesir itu luar biasa. Di dalam pasal 41 ayat 37 sampai 45, tetapi kita saat ini akan saya bacakan dari 41 sampai 43. Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, demikian ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dan jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikanlah nyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan yang digantungkannya kalung emas kepada lehernya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Yusuf punya nama baik. Ya, luar biasa. Kalau kita melihat dari keluarga Yakub ini, Yusuf yang punya nama baik, maka Yusuf dipercaya oleh Firaun. Dia diberikan suatu penghargaan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Jadi ada dua hal yang penting kalau kita punya nama baik itu. Yang pertama adalah kita dapat kepercayaan. Tidak mudah loh Bapak Ibu sekalian dipercaya, ya. Nah, pada saat ini sehubungan dengan Pilkada, pada saat ini baru orang menjaga nama baik, ya mudah-mudahan terus ya. Artinya sekarang baru mencari nama baik. Kalau enggak punya nama baik, enggak dipilih dia. Nah, ini saat ini sedang pada perjuang. Jadi dapat kepercayaan luar biasa. Yusuf dapat kepercayaan daripada Firaun. Tetapi kita mengapa harus bertanya, kok kepercayaan ini bisa kita nama baik ini bisa digelar oleh Yusuf? Karena apa? Karena mereka menjadi kesayangan Tuhan, pernyataan Tuhan dan melimpahkan kasih-Nya. Itu ya dikatakan di dalam Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 22 ini penyertaan Tuhan. Nah, ini pernyataan Tuhan dan melimpahkan kasih-Nya. Ini sehingga Yusuf terus disertai Tuhan. Ya, jadi ini bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan percaya akan mendapatkan suatu kepercayaan dan menjadi kesayangan. Kalau kita melihat di dalam ayat itu tadi, yaitu menjadi kesayangan kepala penjara. Pada waktu itu setelah dia dimasukkan penjara oleh keluarga daripada tanah Mesir itu, dia dimasukkan penjara, tapi dia menjadi kesayangan daripada kepala penjara itu. Malah dikasih kepercayaan juga. Nah, inilah manfaatnya di dalam kehidupan. Nama baik itu perlu dijaga. Jadi itu baik secara perorangan,
Ya, kita saling, kalau kita mempunyai nama baik itu dicemarkan, kita tidak suka. Kita ada undang-undangnya, Bapak Ibu sekalian, ada undang-undangnya. Jadi kita harus menjaga nama baik kita. Itu secara perorangan. Secara kelompok di gereja kita pada saat ini harus kita pegang nama baik Gereja Baptis Salatiga. Dan jangan sampai tercemar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini nama baik, ini sangat penting di dalam kehidupan kita karena kita akan dapat kepercayaan. Di dalam perjanjian lama yaitu Yusuf, tapi mungkin ada tokoh-tokoh yang lain, tetapi saya tertarik dengan Yusuf ini yang luar biasa. Saya melihat seperti itu. Dan sekarang kita melihat di dalam tokoh perjanjian baru. Jadi saya ngambil dua tokoh yang punya nama baik, yaitu Rasul Paulus. Memang pada waktu itu sebelum dia bertobat, Saulus, dia orang yang mempunyai latar belakang tidak baik, ya. Tetapi setelah dia bertobat, sungguh luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan sebagai seorang pemberita Injil. Saya tertarik dengan ayat itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di dalam yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, kita renungkan luar biasa. Paulus dipakai oleh Tuhan untuk sebagai pemberita Injil. Saya merasa mengagumi Rasul Paulus ini karena dia tidak henti-hentinya dari kota ke kota sampai di dalam perjalanan. Ya, kalau saya melihat atlas ini, ya Bapak Ibu sekalian, ini perjalanan Rasul Paulus. Ini luar biasa. Karena apa? Rasul Paulus mendapat suatu kepercayaan dari Tuhan bahwa dia adalah mempunyai suatu karunia, mampu untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sehingga di sini dikatakan dalam keterangan dalam ayat ini ada perjalanan yang pertama, ya. Perjalanan pemberitaan Injil Paulus yang kedua. Ini ada garis-garis yang merah dan yang biru ini. Luar biasa kalau kita melihat ini. Saya mengagumi Paulus ini sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan untuk pemberitaan Injil. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, inilah pentingnya di dalam kita punya nama baik. Sudah dipercaya, ya, sudah dipercaya baik itu oleh Tuhan sendiri maupun banyak orang. Ya, seperti kembali kepada Yusuf tadi, disayang ya oleh orang Israel sendiri, oleh orang bapaknya sendiri, bahkan Raja Firaun sendiri. Nah, ini pada menyayang dia. Nah, ini salah satu contoh kalau dia punya nama baik. Nah, Paulus juga demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita renungkan dua tokoh ini. Dan dapat belas kasihan, ya. Saya juga ajak melihat tentang Yusuf lagi. Pada waktu di Kanaan itu mengalami suatu paceklik, ya istilahnya. Itu Yusuf mengajak keluarga besarnya, Yusuf bersama Yakub bersama anak-anak yang lain, saudara-saudaranya yang lain, diajak ke mana? Ke Mesir. Dan dia berkata kepada Firaun, mengatakan bahwa ingin tinggal di tanah Mesir karena di tanah Kanaan paceklik. Tapi bagaimana? Dia punya apa? Karena Yusuf itu mempunyai nama baik, akhirnya mereka dapat belas kasihan dari Raja Firaun. Dan dia dapat belas kasihan, akhirnya dia boleh untuk tinggal di kota Mesir. Bahkan ditawarkan, silahkan milih yang terbaik, tempat yang terbaik, ya, milih tempat yang terbaik.
sampai dengan domba-dombanya silahkan di sana boleh, kamu bebas. Nah ini karena apa? Karena membawa satu nama yaitu Yusuf yang pada waktu itu namanya sudah terkenal baik, akhirnya akan dapat belas kasihan kepada Firaun. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tokoh-tokoh yang pada saat itu menjadikan satu perenungan kita karena dia punya nama baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita sudah bersama-sama untuk merenungkan bagaimana kita punya nama baik. Nah, kembali kepada kesimpulan, kembali kepada pokok perenungan ini, menjaga nama baik yang sudah kita miliki. Jadi kita sekalian sudah memiliki nama baik. Kalau belum, kita harus berdekat kepada Tuhan dan pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi kita apa saja yang kita lakukan akan berhasil. Itu karena kita punya nama baik dan punya kuasa dari Allah. Nah di luar sana Bapak Ibu sekalian sudah ada kemerosotan moral. Nama baiknya sudah tidak dijaga. Ya, bahkan dicemari, bukan orang lain tetapi dirinya sendiri. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, kita merenungkan keadaan sekarang, itu sekarang sudah kemerosotan moral yang biasa, sehingga nama baik itu sudah tidak diperlukan oleh banyak orang itu tadi. Ada peribahasa Bapak Ibu sekalian, harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya. Apa maksudnya? Harimau mati itu, harimau itu belang, itu suka, wah itu bagus itu. Ya kalau kulitnya diambil itu bisa dipakai berbagai macam aksesoris macam ya. Itu harimau. Belangnya yang itu nama akhirnya dia memiliki suatu yang berharga. Seperti di dalam Amsal tadi mengatakan, jadi nama baik itu ada sesuatu seperti kekayaan besar ya. Nah, itu harimau mati saja meninggalkan belangnya, jadi meninggalkan sesuatu yang berharga. Nah demikian juga gajah mati meninggalkan gadingnya. Mungkin anak-anak muda sekarang tidak begitu memahami apa maksud manfaat gading. Gading itu zamannya Pak Aris itu dulu, itu luar biasa, buat pipo ya. Wah kalau orang dulu sudah namanya apa, ngerokok itu pakai gading itu suatu kebanggaan, sambil ngerokok sambil dilus-lus gitu ya, sambil mengkilat gitu. Itu salah satu contoh aja Bapak Ibu. Nah kalau mungkin sekarang juga bisa dipakai untuk alat-alatnya seperti kancing dan sebagainya untuk aksesoris juga. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga nama baik. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini sebagai anak-anak tentunya menjadi keluarga kerajaan Allah. Kita sebagai anak-anak Allah ya, kita pada saat ini menjaga nama baik kita. Nah saya tutup dengan satu kesaksian ya. Ini saya ingin kesaksian tentang Pak Tri Agus menemukan dompet berisi STNK dan SIM dan lain-lain, banyak, ada uangnya segala. Nah dompet tersebut ditemukan dengan nama Pak Bowo, dan pada waktu menyerahkan itu Dedi yang menghubungi, terus Pak Tri Agus yang memberikan. Itu kesempatan Bapak Ibu sekalian, di dalam pertemuan itu saya juga datang dan saya menyaksikan Pak Bowo tersebut memuji-muji Pak Agus dan Mas Dedi itu luar biasa. Karena apa? Yang pertama ya tentunya kita sebagai orang-orang percaya nggak perlu imbalan ya. Ini kalau mungkin didapatkan oleh orang luar sana, wah luar biasa itu, karena STNK dan SIM itu sulit untuk dipakai. Tapi di sini Pak Tri Agus dan Dedi ini mendapatkan suatu sanjungan yang luar biasa. Itu akhirnya saya ikut campur di dalam menyeletuk ngomong ya, Pak Bowo, maaf ya, saya ikut bicara karena ini kami sedang mempraktekkan
bagaimana kita belajar sebagai orang-orang Kristen, diajar seperti ini hal yang biasa, saya bilang gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian perenungan saya. Sebagai kesimpulan tadi, yaitu nama baik harus ada di dalam kehidupan kita, harus kita jaga baik-baik, baik itu perseorangan maupun kelompok maupun keluarga, kita jaga nama baik. Saya kira demikian. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk berdoa. Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur dan terima kasih pada saat sore hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh merenungkan bagaimana pengalaman seorang dua tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu Yusuf dan Paulus. Kami serahkan kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh untuk meneladani dua tokoh ini, dan kami boleh untuk belajar menjaga nama baik untuk kami perseorangan maupun di dalam keluarga maupun di dalam organisasi. Kami serahkan kepada Tuhan, meteraikan kepada setiap pribadi anak-anakmu yang pada saat sore hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk meresponi firman Tuhan. Kita akan sama-sama pujikan Menyenangkanmu. Tuhan bentuk hati
Selamat berdoa bersama keluarga.